Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ustadz tadi berkata bahwa menggunjing adalah dosa besar. Bagaimana cara tobatnya Ustadz? Apakah langsung pada orangnya meminta maaf tapi khawatir menimbulkan permasalahan baru? Ataukah tobat antara hamba tersebut dengan Allah saja? Kemudian yang kedua, jika orang yang digunjing itu sudah meninggal, bagaimana cara tobatnya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara bertobat dari dosa menggunjing. Dosa menggunjing. Kalau kita langsung ada orangnya, maka yang dikhawatirkan malah timbul permusuhan, malah berantem dan seterusnya. Maka gimana tobatnya? 3 syarat tobat yang utama itu harus dipenuhi. Menyesal pernah menggunjing, ini nomor 1. Menyesal pernah menggunjing, kemudian tidak lagi menggunjing, meninggalkan menggunjing, kemudian berazam, berkeinginan kuat, komitmen kuat untuk tidak lagi menggunjing. Ini penuhi dulu syarat ini nggak bisa ditawar. Baru karena ini berkaitan dengan kehormatan manusia, kehormatan teman kita, saudara kita, maka wajib kita minta halal kepada dia. Karena dalam sebuah hadis, man kana indahu madlamatun li akhihi min 'irdin aw syai' falyatahallalhu minhu al-yawm. Hadis sahih. Barang siapa yang merasa pernah berbuat zalim kepada saudaranya, baik kezaliman tersebut berkaitan dengan kehormatannya seperti menggunjing ataupun hartanya, maka hendaknya, kata Bang Ina, minta halal saat ini juga. Gimana cara minta halalnya? Minta maaf, minta halal. Caranya begini, kalau ngomong, saya pernah menggunjing kamu loh, begini, yo ngambek orang, ribut malah. Caranya gimana? Tolong maafkan saya, pasti saya punya salah sama kamu, punya dosa sama kamu. Tolong semua kesalahan-kesalahan saya, tolong dimaafkan. Apapun itu tanpa terkecuali. Tapi kalau hutang kan nggak termasuk di sini ya Pak ya. Hutang tetap wajib dibayar. Ini kalau kesalahan yang dan. Kemudian dia ngomong, ya sudah, saya sudah maafkan, saya sudah halalkan, selesai. Selesai. Dan untuk memaafkan saat orang lain menghina kita, mencaci kita, menggunjing kita, agar mudah ada tipsnya Pak. Dulu ada seorang sahabat yang penasaran dengan amalan sahabat yang lain. Sampai sahabat ini nginep di rumah sahabat yang tadi menimbulkan penasaran tadi. Kenapa sih? Karena ceritanya begini. Saat baginda Nabi ada di masjid, kemudian beberapa sahabat ada di masjid, baginda Nabi mengatakan yang masuk dari pintu ini itu adalah ahli surga. Ahli surga. Para sahabat mengira ini kayaknya yang masuk ini sahabat-sahabat pembesar semua ini, Sayyidina Abu Bakar, kelas-kelas pembesar lah. Ternyata kok yang masuk sahabat biasa, yang mungkin tidak dianggap sebagai pembesar bukan. Pada heran sahabat, keheranan, kok bisa orang ini disebut ahli surga oleh baginda Nabi. Akhirnya penasaran, diikuti sampai rumahnya. Ada triknya. Ngikuti sampai rumahnya itu pura-pura, sahabat yang ngikuti ini pura-pura lagi ribut dengan keluarganya di rumah, sehingga ngineplah di rumah sahabat yang katanya ahli surga tadi itu. Saat nginep diperhatikan sebetulnya malam apa yang dia lakukan. Biasa saja, sholatnya biasa, pagi juga nggak puasa dan biasa. Apa yang istimewa? Akhirnya beberapa malam nginep nggak menemukan sesuatu yang istimewa, bertanya langsung. Baik, katanya, saya mau jujur, sebetulnya saya pengen tahu amalan kamu tuh apa sih? Kok kata Rasulullah kamu tuh ahli surga? Tolong beritahu saya. Sholatmu biasa, puasamu biasa, tapi kok kamu ahli surga? Beliau mengatakan, sahabat ini, aku memang tidak punya amalan istimewa seperti sholat dan seterusnya. Cuma aku punya kebiasaan, sebelum aku tidur, atau pokoknya aku punya kebiasaan, aku
menghalalkan atau memaafkan semua orang yang berbuat salah kepadaku. Tasaddaqtu bi'irdi 'alan nas. Jadi dianggap sedekah kalau ada orang ngomongkan, ngejelek-jelekan, menggunjing, mencaci maki, sudah aku maafkan, tidur sudah malamnya. Oh ternyata ini amalan hebat ini. Surga ini. Makanya untuk mudah memaafkan, ambil surga, maafkan. Atau surganya lewat, nggak dapat oleh kita, dan kita tetap hatinya rusak. Mending yang mana? Mending surga kita dapat, hati kita tenang, dia juga bebas dari neraka. Mending begitu. Tapi kalau kita tidak maafkan, kita nggak dapat surga. Kadang-kadang doa kita nggak dijawab, bisa jadi juga dosa kita nggak diampuni gara-gara ada kebencian dalam hati. Hati-hati itu. Kemudian sudah begitu saudara kita potensi masuk neraka jahanam. Na'udzubillah. Ini untuk mudah memaafkan gitu. Sudah lebih baik maafkan, tapi kita dapat. Dan memaafkan kesalahan atau perbuatannya itu bukan berarti harus mengikhlaskan hak-hak yang berkaitan dengan harta, enggak. Kalau hutang tetap hutang, beda lagi tuh. Bapak ibu misalkan punya orang itu punya hutang sama bapak ibu. Tiap ditagih susah ditagih bayarnya, tagih susah bayarnya. Maafkan saja masalah susah dibayarnya, tapi kalau masalah uangnya, ya kalau memang dibutuhkan tetap saja menjadi hutang. Tapi kesalahan dia, perbuatan dia yang mangkir, telat dalam bayar, banyak alasan, maafkan. Jadi gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana? Syarat yang 3 itu harus dipenuhi. Kemudian minta maaf langsung, tidak perlu disebut secara spesifik, secara khusus dosa menggunjing. Dan juga kata Imam Ghazali dan yang lainnya, di mana kita menggunjing, menjelek-jelekan dia, maka di situ pula kita menyebut kebaikan dia. Kalau dulu kita ngejelekin, maka sekarang kita menyebut kelebihan dia. Kalau sudah meninggal gimana? Ganti dengan mendoakan dia. Ya, ganti dengan mendoakan dia. Jadi itu caranya. Wallahu a'lam bishawab.